mahasiswa dari Institut Islami Jakarta Pusat. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Faiza Julina, SPSI MA. Materi yang ingin saya sampaikan di sini yaitu pada chapter 3 yang berjudul Identitas Nasional dan Karakter Kebangsaan. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pengertian identitas nasional merupakan manifestasi suatu nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa yang lain. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara yang lain. Berikut ini suatu keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang dapat membedakannya dengan bangsa yang lain, yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu hujan dan panas, dan negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat memahami identitas suatu bangsa? Yaitu membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Apa tujuan dari memahami identitas bangsa? Hal tersebut bertujuan untuk menghindari dari sikap kabalisme. Apa sikap kabalisme itu? Yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik. Karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa yang lain. Faktor setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Yang pertama, ada keadaan geografi. Kedua, ekologi. Ketiga, demografi. Keempat, sejarah. Kelima, kebudayaan. Dan yang terakhir, watak masyarakat. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan atau kekeluargaan, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Kemudian, ada 2 faktor penting dalam pembentukan identitas, yaitu yang pertama ada faktor primordial, yaitu faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kemudian, yang kedua ada faktor kondisional, yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Kemudian, materi yang kedua yaitu mengenai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, karasein, atau karak. Sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu karaktere. Dalam bahasa Inggris yaitu karakter. Sedangkan dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter bangsa dapat diartikan sebagai suatu tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap, meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia yang hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Politik identitas
adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain. Idealitas terpenting adalah identitas nasional. Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan. Bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk di like, komen,